Sebagai putra putri karang, tidak ada kompromi atau pembicaraan dengan sang ibunda yang melahirkan mereka. Mereka kemudian terlahir dengan terjustifikasi bahwa dia adalah anak karang, anak pulau. Jikalau saja akselerasi dan percepatan seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan, ayo Wakatobi sebagai daerah pariwisata, tapi rumah sakitnya harus menjadi sebuah fokus dan target agar rumah sakitnya menjadi rumah sakit rujukan. Pada disiplin ilmunya juga harus diikuti oleh kualifikasi pada penguasaan di bidang IT. Kalau guru-gurunya menguasai IT, tentunya siswanya pasti akan begitu. Tapi kalau gurunya juga tidak, bagaimana? Melayani rakyat, membentang catur nusa yang diapit oleh panca nusa kecil, bak nirwana di tengah laut Banda. Itulah Wakatobi yang jauh sebelumnya lebih dikenal dengan Kepulauan Tukang Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Megawati Haritsyah di Selaki Wakatobi, suara lantang anak karang Indonesia. Bung Ali, jika di episode sebelumnya Selaki Wakatobi yang juga narasumbernya adalah Bapak sendiri, saat itu membahas tentang dualisme otoritas di Wakatobi. Bahkan kita sedang siap untuk menghadapi satu otoritas lagi dengan berbagai persoalan dan solusi alternatifnya. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan wilayah berbasis kepulauan. Di Wakatobi sebagai kabupaten yang berbasis kepulauan, secara geografis penduduknya itu menyebar di 4 pulau besar, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko, serta mendiami 5 pulau kecil, yaitu Pulau Kapota di Wangi-Wangi, Pulau Hoga, Lentea, dan Darawa di Kaledupa, serta Tolandono dan Runduma di Tomia. Bung, kita ketahui bersama bahwa pulau-pulau tersebut diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores, di mana setiap tahunnya terjadi perubahan musim hingga cuaca ekstrim, misalnya perubahan musim barat ke musim timur atau sebaliknya. Kami dari Selaki Wakatobi sebagai putra-putri karang melihat ini sebagai tantangan, Bung. Bagaimana menurut cara pandang Bung Ali terhadap pengelolaan berbasis kepulauan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita berbicara tentang pembangunan berbasis kepulauan, maka itu adalah konteks umum negara kepulauan bernama Nusantara yang biasa menyebutnya Archipelago. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebaran pulau dalam kategori Nusa. Ada kurang lebih 17.000 di Indonesia memiliki kekayaan, memiliki jumlah pulau besar dan kecil dimaksud. Kalau bicara pada konteks pembangunannya kemudian, maka akan berbeda konteksnya ketika berbicara pulau besar. Dengan luas pelayanan masyarakatnya, pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya, di mana negara, pemerintah daerah harus hadir di seluruh segmen kehidupan rakyatnya. Maka kalau pulau besar, tantangan demografinya dan tantangan geografisnya itu terintegrasi pada satu basis daratan, sehingga dia tidak melahirkan sebuah masalah yang terlalu kompleks. Kalau di Wakatobi ini jumlah penduduknya secara keseluruhan di ibu kota kabupaten yang mendiami Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Kapota itu 1/2 penduduk Wakatobi ada di sini. Sisanya tersebar di 7 pulau besar dan kecil lainnya, yaitu di Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko, serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Tolandono di Tomia, Pulau Runduma, dan Pulau Lentea dan Pulau Derawa di Kaledupa. Tentu saja salah satu tantangan yang tidak bisa dihindari sebagai putra-putri karang. Mereka terlahir sebagai putra-putri karang, kodratia. Dan itu adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala, dia terlahir sebagai putra-putri karang. Tidak ada kompromi atau pembicaraan dengan sang ibunda yang melahirkan mereka. Mereka kemudian terlahir dengan terjustifikasi bahwa dia adalah anak karang, anak pulau. Tentu dalam perjalanannya secara geografis, Wakatobi, pulau-pulau Wakatobi ini terletak antara Laut Banda dan Laut Flores. Maka posisinya di Laut Banda dan Laut Flores itu akan dipengaruhi oleh 2 musim yang ekstrim dan tidak bisa dihindari juga. Itu kodratia. Bahwa ketika pada musim angin barat akan bertiup angin dari barat ke timur, Wakatobi membentang di tengahnya. Begitu juga sebaliknya.
Tapi di tengah-tengah cuaca ekstrim tersebut juga melahirkan sebuah potensi atau keuntungan. Sirkulasi air Laut Banda ke Laut Flores itu tentu saja akan mempercepat recovery terumbu karang kita, dan terumbu karang kita kemudian akan mudah recovery dan menjadi tumbuh, sehingga Wakatobi sebagai taman nasional yang kita ceritakan pada episode sebelumnya sebagai perwakilan ekologi, ekosistem ekologi perairan Laut Banda dan Laut Flores pasti akan terwakili di Wakatobi karena arusnya tadi itu, arus Laut Banda dan Laut Flores. Di sisi lain, karena dia membentangnya seperti itu, maka pasti akan menjadi alur daripada migrasi cetacean, sebangsa cetacean, dugong, lumba-lumba, ikan paus dan sebangsanya. Kalau bicara tantangan, kita tidak mungkin keluar dari Wakatobi. Iya. Kita sudah ada ikatan emosional antara seluruh putra-putra karang di Wakatobi ini dengan lingkungan yang ada. Di pulau manapun yang terindah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada banyak pulau-pulau yang indah, menyajikan pantai yang eksotik. Tetapi kita merasa bahwa pulau di Wakatobi ini adalah tempat yang nyaman untuk kita cari makan dan meningkatkan taraf hidup kita. Sudah tempat ini. Ini mungkin disebut para penyanyi bahwa Indonesia tanah air beta, Wakatobi tanah air beta. Tantangannya adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk bersahabat dengan tantangan itu. Kita butuh struggling, no and struggling dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Bahwa tantangan adalah sesuatu yang akan mendewasakan kita, sekaligus menemu berbagai kreativitas baru, inovasi baru. Kita terus berjuang dan tidak berhenti. Untuk bagaimana kemudian alam Wakatobi dengan sejuta potensi bawah lautnya, dengan alamnya, dengan cuaca ekstrimnya, kita akan tetap survival dan enjoy di pulau ini. Semakin besar rasa cinta kita pada pulau ini, semakin besar rasa cinta kita terhadap laut dan bawah lautnya, maka akan semakin mudah kita membuka channel masa depan Wakatobi yang lebih baik. Tanggung jawabnya kita adalah menemu ruang itu dan terus mengeksplorasinya menjadi lebih baik. Kita bersama dengan seluruh semesta Wakatobi sebagai bagian dari kodrati dan rasa syukur yang berlimpah. Oke, Bung Ali, bicara tentang fenomena, beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran di puncak Parau Tomia. Dan hal ini terjadi hampir setiap tahun, Bung. Dan hal serupa juga terjadi di pulau lain di Wakatobi yang sebagai emergency respon. Sejauh ini, negara atau pemerintah daerah belum hadir dalam layanan masyarakat untuk pemadam kebakaran yang dimaksud. Bagaimana itu, Bung? Iya, saya kira pemadam kebakaran adalah bagian dari tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah untuk hadir pada setiap persoalan rakyatnya. Bukan hanya rakyatnya, lingkungannya juga. Kalau terancam lingkungan kita karena kebakaran, maka negara harus hadir. Tapi itu sekali lagi satu juga tantangan pada sebuah kawasan yang berbasis kepulauan. Karena kalau kita bicara daerah-daerah yang berbasis daratan, mungkin untuk seluas Wakatobi. Wakatobi ini 1.390.000 hektar loh dengan lautnya, hanya 3% daratnya. Tetapi misalnya kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang berbasis daratan. Contoh misalnya, mohon maaf ini, Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kota Kolaka misalnya, Kolaka. Itu kan dia berbasis daratan. Mungkin dia hanya butuh 8 unit pemadam kebakaran. Udah cukup, dengan personilnya sekitar 150 sudah cukup. Kemudian operasi pemeliharaan dan kelembagaan udah cukup. Dia bisa hadir pada setiap persoalan rakyatnya. Di Wakatobi juga untuk sarana dan prasarana pemadam kebakaran itu juga sama seperti yang dimiliki Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kolaka, Unaha, Konawe, Konawe Selatan sama. Kita juga punya sebanyak itu. Sayangnya pemadam kebakaran tersebut tidak bisa masuk menembus ke dalam laut. Dia hanya memang dibuat oleh perusahaan, produksinya itu hanya untuk melayani basis daratan. Tidak bisa dia menyeberang lewat bawah laut. Nah, kita masalahnya kemudian adalah masalahnya tersebar secara geografis. Ada di Kaledupa, ada di Tomia, ada di Binongko. Kita selalu mengatakan, kalau kebakaran terjadi di Kaledupa, di Tomia atau di Binongko, mereka hanya mengatakan, ya Allah, semoga api ini cepat padam. Tapi untuk melakukan langkah yang secara rasional, secara saintifik, dan pendekatan yang lebih logis untuk lebih dia padam, itu sangat sulit. Maka kalau kita bicara solusinya,
Maka di Wakatobi negara harus hadir di 4 pulau besar itu. Iya. Dan itu akan lebih hebat lagi kalau dia bisa hadir di 9 pulau besar dan kecil di mana rakyat mendiaminya. Karena kalau konteks bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tentu 1 orang 2 orang yang mendiami pulau, dia memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan dari negara. Maka kalau di Wakatobi, kalau misalnya di kota-kota yang berbasis daratan hanya butuh 8 unit, mau dan tidak mau di Wakatobi untuk 4 pulau besar saja, kita membutuhkan itu 32 unit. Karena 4 kali 8. Iya. 32 unit. Tentu personilnya juga tidak mungkin sembarangan karena ini mahal, kemudian butuh skill tertentu dalam operasionalnya, ada operasi dan manajemen, tentu juga ada kelembagaan karena ada tanggung jawab dan tanggung jawab di situ. Maka di setiap pulau juga dibutuhkan personality 150 untuk di Pulau Kalidepa, di Pulau Binongko juga 150 orang, di Tomia juga 150 orang. Artinya untuk pemadam kebakaran ini kita membutuhkan 32 unit sarana berupa mobil pemadam kebakaran dan seluruh perlengkapannya. Dan pada saat yang bersamaan kita membutuhkan 600 personil sebagai pengendali dan harus memiliki 4 UPTD pemadam kebakaran di setiap pulau pada tanggung jawab kelembagaan. Nah, tentu saja Wakatobi dengan kemampuan keuangan daerahnya yang masih kurang tidak mungkin bisa memenuhi itu. Maka dibutuhkan sebuah kreativitas baru. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah bisa mendorong agar anggaran yang ada, apakah di setiap desa, sekarang ada ADD dan DD, itu bisa melakukan program secara terintegrasi. Bagaimana sementara sebelum sampai pada kemampuan keuangan daerah, itu bisa membuat sebuah rumusan. Bagaimana tanggung jawab pemadam kebakaran ini dilakukan secara semesta. Tapi juga sebagai bagian dari Kabupaten Wakatobi saat destinasi, kita berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga ikut mengambil bagian. Lihatlah Wakatobi sebagai dari kepulauan, di mana masyarakatnya tersebar secara geografis, ada di pulau besar dan kecil, dan mereka semua juga butuh layanan yang sama. Kita berharap di basis kepulauan ini dihitunglah bahwa kami membutuhkan tanggung jawab bersama. Jangan biarkan kami Wakatobi berenang sendiri di tengah laut Bandar Flores ini. Kami mengharapkan provinsi dan Jakarta bersama-sama kita menyelam dan menyelami persoalan pemadam kebakaran ini dan aspek lainnya. Oke, Bung Ali, masih mengenai emergency respon. Terkait dengan tantangan kabupaten berbasis kepulauan dari aspek layanan kesehatan, kami mencermati banyak kasus ibu hamil, rujukan kritis, dan kasus kecelakaan yang sering terjadi dan harus mendapat penanganan di rumah sakit besar. Ini sering terjadi pada saat bersamaan cuaca yang sangat ekstrim, nyawa taruhannya antara yang penyelamat dan pasien. Apa tanggapannya? Iya, itu sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Bahwa Laut Bada dan Laut Flores yang kadang-kadang menawarkan cuaca ekstrimnya, kadang-kadang juga warganya kita ada banyak yang tidak bernasib baik atau bernasib malang harus mengambil napas terakhirnya di Laut Bada dan Laut Flores pada saat ada upaya keluarga untuk mengantar mereka melakukan ke rumah sakit rujukan. Ya. Saat ini rumah sakit rujukannya kita adanya masih ada di Bau-Bau dan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau di Bau-Bau itu kabupaten tetangganya kita, sedangkan di Batramas itu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita harus melewati panjang perjalanan menuju ke sana. Nah, kalau kita bicara kalau kita membandingkan lagi, mungkin kita bicara ke lautan. Misalnya dengan kabupaten tetangga kita, saudaranya kita di Kabupaten Konawe. Kalau rujukannya adalah ke rumah sakit Batramas di Kendari, ketika dibutuhkan sebuah tindakan darurat, emergency response, misalnya dengan naik mobil dari Konawe menuju Batramas, itu dia hanya butuh bensin 100 liter. Udah pelamper gitu, dari Konawe ke Darundaha ke Batramas. Kalau rata-rata 1 liter itu sama dengan 10.000, maka mereka hanya membutuhkan 1 juta ya? Atau 100.000, 1 juta. 1 juta. Dia sudah membutuhkan 1 juta, sudah pelamper gitu. Tapi kalau masyarakat Wakatobi ini di Wanci misalnya, di ibu kota kabupaten,
itu perlu ada tindakan darurat emergency response, harus dirujuk misalnya ke Bau-Bau atau ke provinsi. Kalau ke provinsi, ke Kendari, Matramas misalnya, itu harus diantar dengan menggunakan speed. Ke Kendari itu sekian, kurang lebih 40 sampai 50 mil ya dari Wanci. Itu harus menghabiskan sekitar 4 sampai 6 drum. Itu artinya kalau 4 drum dia harus membutuhkan sekitar 10 juta. Itu pulang perginya 10 juta. Itu kalau terjadi di Wanci. Bagaimana kalau terjadi di Tomia atau di Binongko atau di Kaledupa atau mungkin di Runduma? Maka kita membutuhkan angka 2 kali dari situ. Jadi untuk tindakan darurat emergency response kita membutuhkan angka sampai angka 20 juta pada satu tindakan. Nah, kemudian kalau di Bau-Bau kita juga harus bawa melalui Maloki atau melalui Kamaru. Ke sana kalau dari Tomia ini ke sana kita butuh 6 juta. Itu perginya, belum pulangnya ke sini. Artinya untuk melakukan tindakan kepada setiap warga masyarakat yang ada di Wakatobi di kepulauannya, kita memerlukan sebuah perjuangan lebih kencang lagi. Satu, pertaruhan waktu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan warganya kita. Yang kedua, sambil kita jalan kita berpikir lagi, ambil di mana uangnya ini? Sudah kita susah gara-gara corona dan gara-gara lainnya, tambah lagi tambah semakin susah. Maka tentu saja layanan kesehatan ini menjadi sangat prioritas dan dibutuhkan untuk segera diambil langkah. Saya mengatakan bahwa di Wakatobi ini harus ada upaya ekstrim. Kalau dia punya cuaca ekstrim, laut angin barat dan angin timur, maka untuk layanan kesehatan juga nampaknya kita memerlukan layanan ekstrim. Artinya bagaimana sebuah akselerasi, percepatan atau mungkin lompatan, mungkin lompatan kita butuhkan agar rumah sakit umum daerah Kabupaten Wakatobi itu bisa menjadi rujukan. Bila perlu bukan hanya rujukan dalam Wakatobi, tapi rujukan juga dari bawah harus dibalik kerangka berpikirnya. Karena dia melayani di tengah-tengah Laut Bada dan Laut Flores dengan ancaman cuaca ekstrim pada musim-musim tertentu. Sedangkan mengenai penyakit, tidak bisa kita mengatakan jangan dulu kalian sakit, ini masih musim kencang ombak. Andai kata itu bisa, maka fasilitas itu kita gunakan. Pada musim ekstrim angin barat, musim ekstrim angin timur yang 3 bulan, musim ekstrim angin barat 3 bulan, kita membuat pengumuman. Bila perlu, keluar surat keputusan bupati, dilarang sakit selama 6 bulan dimaksud. Sayangnya pilihan itu tidak tersaji. Choice itu tidak ada. Maka kita harus kembali bersahabat dengan alam. Apakah ini ekstrim atau tidak? Se-ekstrim-ekstrimnya alam, kami mengatakan bahwa kami akan bersahabat untuk terus menembus kamu. Kami harus bergeliat, kami harus bergulat dengan buih gelombang Samudra Wakatobi ini untuk harus sampai di Bogota. Jikalau saja akselerasi dan percepatan seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan, ayo, Wakatobi sebagai daerah pariwisata, tapi rumah sakitnya harus menjadi sebuah fokus dan target agar rumah sakitnya menjadi rumah sakit rujukan. Kalau dia sudah menjadi rujukan, maka kita akan memperdekat pelayanan masyarakat. Itulah salah satu tujuan dari pemekaran kabupaten, mendekatkan pada aksesibilitas pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Dalam jangka panjang ke depan, Wakatobi harus dibagi 2, kalau menurut cara pandang saya. Di Wangi-Wangi dia akan melakukan pelayanan klaster Wangi-Wangi dengan Kaledupa, atau klaster layanan kesehatan Wandupa dengan rumah sakit daerah di kabupaten di Wangi-Wangi. Dan untuk klaster Tomia dan Binongko di Tomia dengan layanan kesehatan Tombino. Tapi rumah sakit juga di sini, walaupun tidak setara rumah sakit di Wangi-Wangi, tetapi minimal di sini adalah rumah sakit rujukan pertama yang harus ada dokter ahlinya, sehingga tindakan itu lebih cepat dilakukan untuk bisa sampai di Wangi-Wangi. Dan jalan sejarah Wakatobi dari surga nyata bawah laut 1, bawah laut 2, kemudian Wakatobi bersinar. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di Wakatobi Sentosa. Surga nyata bawah laut 1 sudah kita lihat potensi masalahnya. Bupati definitifnya saat itu Seni Rugua dan Ediator Rusmin almarhum, terima kasih untuk beliau berdua, sudah meletakkan kerangka berpikir bahwa untuk mengajak para dokter umum, dokter ahli
untuk mau mengabdi di Kabupaten Wakatobi, daerah-daerah kepulauan dengan berbagai tantangannya, dibutuhkan extreme struggling to life. Nampaknya sangat susah. Maka kemudian mereka mengatakan, kalau begitu harus bagaimana putra-putri karang ini memiliki sumber daya hebat. Dia bisa berjuang sebagaimana perjuangan gelombang sampai ke pantai. Dia harus disekolahkan. Kalau dia punya IQ bagus, mental bagus, kalau tidak mampu maka pemerintah daerah harus hadir. Saat itu kemudian di beasiswa lah orang-orang, anak-anak putra-putri karang ini yang bisa untuk masuk ke kedokteran. Alhamdulillah jalan sudah jalan. Saat itu ada 40 dan rencana selanjutnya sebenarnya 40 ini kemudian pemerintah daerah lagi akan hadir untuk disekolahkan pada dokter-dokter ahli. Dilanjut lagi sehingga mereka pergi sekolah, pulang mengabdi kepada negerinya. Kata orang bijak dalam bahasa Wakatobi atau bahasa Tomia, langke laungar hati ilmu ibarat kanu kene. Telangke waktu laungar kai kebutuh ke amalan nu mau kene inau. Tapi te patu, te kau, te one, te tai. Nu amara, langke laungar makau tenida barangkana ukuku kolori kami aku te kamu nolak. Artinya bukan hanya kedua orang tuanya yang berdoa, tapi semesta Wakatobi ini, lautnya, batunya, pasirnya, kayunya, pohon-pohon semua berdoa. Berangkatlah belajar wahai putra-putri karang, dan kembalilah ke pangkuanku untuk mengabdi kepada saudara-saudaramu yang terlahir dari perut bumi Wakatobi ini. Kira-kira begitu semangatnya. Dan alhamdulillah sudah jalan. Mudah-mudahan dalam sejarah panjang kita ke depan ini diteruskan oleh kepemimpinan pada masa-masa yang akan datang. Oke, Bung Ali, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai daerah kepulauan yang harus berjuang untuk menterakan pendidikan warganya dengan daerah lain di Indonesia, tahun 2019 hasil survei menunjukkan bahwa 73% kualitas tenaga pendidik Wakatobi sangat lemah dalam soal IT atau penyusunan dengan tren kekinian. Bagaimana menurut Bung Ali? Kembali satu tantangan tersaji di hamparan samudra, Laut Banda dan Laut Flores, bahwa karena kita berada di pulau-pulau, bagaimana kita bisa naik untuk setara, minimal menuju ke sebuah equilibrium baru tentang apa sih kebutuhan para guru kita untuk mentransformasi pengetahuan. Sekarang kita masuk di zaman 4.0. Kita zaman 4.0 ini, kalau cara mengajar kita masih dengan papan hitam dulu dengan kapur tulis, kemudian debunya turun di hidungnya para guru-guru kita, maka kita tidak mempersiapkan guru kita sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi guru-guru juga sebagai pahlawan yang bersedia menerima penyakit TBC. Tetapi jalan sejarah kemudian, mereka juga harus paham bagaimana dengan sistem IT, bagaimana mereka bisa virtual, bagaimana mereka bisa membuat pelaporan dengan sistem komputerisasi. Jangan sampai kemudian mereka membuat SPJ-nya atau laporan dapodiknya dan lain sebagainya masih menggunakan mesin tik. Itu orang lain kalau di sini katakan orang lain sudah sampai di bulan atau orang lain sudah sampai di Komba, kita baru sampai di Vakomba. Itu sebuah nama desa di sana. Maka menjadi penting kiranya agar percepatan juga untuk melakukan, guru-guru kita di Wakatobi ini rata-rata sudah S1. Mereka sudah kualifikasi. Tapi kita berharap bahwa kualifikasi pada disiplin ilmunya juga harus diikuti oleh kualifikasi pada penguasaan di bidang IT. Kalau guru-guru yang menguasai IT tentunya siswanya pasti akan begitu. Tapi kalau gurunya juga tidak, bagaimana siswanya bisa paham IT? Maka penting kiranya untuk dilihat dalam pengambilan kebijakan. Kita juga meminta ini, bukan hanya di pemerintah Kabupaten Wakatobi, provinsi dan pusat juga kita berharap bisa bersama-sama melihat ini. Karena medan kita ini yang sangat menantang, unik, khas, atas keunikan dan kekhasannya itu, maka penting juga kita melihat. Saya melihat juga pemerintah provinsi sudah melakukan langkah-langkah. Bagaimana tentang infrastruktur kita dibantu, apalagi masalah pendidikan di tingkat SMA ini sudah menjadi domain dari pemerintah provinsi. Tetapi saya mengatakan bahwa di setiap level, bahkan mungkin dari PAUD, TK, SD, SMP, di samping pengetahuan-pengetahuan umum, pengetahuan-pengetahuan tentang moral, pengetahuan-pengetahuan tentang attitude, pencapaian pada penguasaan saintifik, dan inovasi-inovasi terbarukan
pada saat yang bersamaan penguasaan teknologi menjadi bagian akan mempermudah mereka dan melakukan percepatan terhadap meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Penting rasanya untuk dilakukan peningkatan itu. Oke, kita lanjut ya Bung Alia. Kemudian, dalam hal geliat pembangunan infrastruktur, kami melihat dukungan logistik barang misalnya belum menyentuh seluruh daerah kepulauan. Bagaimana ini, Bung? Ya, itu juga bagian dari tantangan. Memang kalau kita bicara tentang tantangan membangun daerah berbasis kepulauan, hampir saya mengatakan sebanyak lautnya sebanyak itu juga masalahnya. Ya. Sebanyak ikannya sebanyak itu juga masalahnya. Seindah terumbu karangnya, sehebat itu juga keindahan masalahnya. Yang penting cara pandang kita adalah bagaimana seluruh tantangan, persoalan, challenge itu harus dilihat sebagai bagian dari jalan kodratia dan seluruh putra-putri karang harus berjuang. Sekali lagi mengatakan mereka tidak boleh berhenti belajar, mereka tidak boleh berhenti berpikir, dan mereka tidak boleh berhenti berjuang. No and struggling. Kau dilahirkan di sini. Kau harus bersahabat dengan semesta Wakatobi, bahkan kau harus menaklukkannya. Bersahabat dengan seluruh tantangannya, bersahabat dengan seluruh challenges-nya. Karena di sini ruang itulah ruang kamu untuk dapat mencapai kejayaan. Berkenaan dengan nilai-nilai logistik apa semua, pastilah. Maka pembangunan di Kabupaten Wakatobi perencanaannya juga harus dua. Satu, perencanaan dengan berbasis posisi geografisnya. Karena pasti akan berdampak terhadap nilai ekonomi, nilai barang. Kalau dari Surabaya kita menggunakan tol laut, ya sampai di Wanci, maka kalau di Bangka pasti akan naik harganya. Ke Tomia pasti akan lebih naik harganya. Ke Binongko pasti akan lebih mahal lagi. Itu pada musim yang ombak bersahabat. Tapi pada situasi cuaca ekstrim, pasti dia naik 2 kali lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, perencanaan pembangunannya harus dilihat bahwa kalau hitungannya misalnya 9 bulan hari kerja, misalnya teman-teman dari proyek, ya harus menghitung baik-baik kapan harus tendering, kemudian setelah tendering kapan dia harus jalan, harus dilihat cuaca. Jangan sampai lu tendering selesai pada musim teduh dan pada saat action pelaksanaan kegiatan kena musim kencang ombak. Itu pasti rugi atau bahkan mungkin bisa terjadi sesuatu yang dalam tanda petik tidak mau minta, itu bisa terjadi. Yang berikutnya lagi, misalnya seperti BBM. Kalau dalam cuaca seperti misalnya lagi bersahabat, BBM dari Bau-Bau, dari Pertamina datang ke sini, itu normal harganya. Ini berangkat 7 ribuan ya. Tanggal berapa itu? 10 ribu. Iya. Tapi kalau pada situasi ekstrim, di mana sudah terjadi penimbunan, itu bisa naik sampai 20 ribu. Iya. Karena tidak ada kapal melintas ke sini. Jadi penimbunan bukan karena kebijakan. Salah satu penimbunan juga dilakukan itu karena misalnya menghadapi cuaca ekstrim. Teman-teman dari penegak hukum harus melihat juga bahwa penimbunan di daerah Kepulauan Wakatobi ini bukan hanya dilihat dari aspek tentang variabel politik, kemudian variabel kenaikan barang di pusat, penurunan harga BBM, ternyata variabel cuaca juga menjadi pertimbangan khusus. Yang kedua, di Wakatobi ini kita juga harus mulai melakukan perencanaan pembangunan dengan berbasis bencana. Beberapa kemarin terjadi bencana di Nusa Tenggara, di Flores, di Selayar, di Laut Banda. Terjadi gempa dengan kekuatan sekian skala Richter. Semua orang pergi cek di laut apa saja, bukankah itu ancaman? Maka harusnya juga sudah dimulai perencanaan berbasis bencana minimal, warning bagi seluruh rakyatnya bahwa kalau terjadi bencana seperti ini. Ini akan berpengaruh terhadap penyediaan logistik masyarakatnya kita pada musim-musim tertentu. Jadi akan berdampak terhadap harga barang dan ketersediaan logistik yang dibutuhkan dalam percepatan pembangunan untuk menuju masyarakat Wakatobi yang sejajar dengan daerah-daerah lain di Nusantara, atau bahkan kalau bisa kita lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Nusantara. Itu semangatnya sebagai semangat anak karang Wakatobi.